Pak Jokowi ini kan mau berakhir. Partai akan bersikap rasional dan realistis. Semua partai dengan pertimbangan dua tadi yang di depan tadi. Pengen menang, pengen punya kotel efek. Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini saya sedang bersama pengamat politik yaitu Tony Rosyid. Bapak, halo, apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat, Devi. Bapak, ini langsung aja nih Pak. Sekarang kan udah mulai memasuki tahun-tahun politik dan juga banyak dinamika yang terjadi. Bapak melihat itu bagaimana? Ada dua hal paling tidak bicara tentang tahun politik ini berkaitan dinamika yang akan terjadi. Yang pertama karena Pak Jokowi ini kan udah selesai. Ya, udah selesai dan akan muncul kandidat-kandidat yang berebut untuk menggantikan posisi Pak Jokowi sebagai presiden. Karena itu maka muncul gesekan-gesekan atau bisa dikatakan spirit untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Faktor yang kedua adalah muncul Anies Baswedan yang menguat, yang dipahami oleh publik sebagai antitesa daripada Pak Jokowi. Sehingga kemudian dari lingkaran Pak Jokowi yang notabene memiliki akses kekuasaan dengan semua fasilitas dan mungkin dalam tanda kutip kekuatan logistiknya dan kekuatan-kekuatan alat politik, pasti akan terjadi sebuah pertarungan yang makin dahsyat. Beda misalnya kalau yang menguat itu adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan sebagai penerus, di mana masyarakat itu sangat puas pada Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi mengkader seseorang itu bisa diterima oleh publik, tidak hanya oleh kelompok yang mendukung Pak Jokowi, tetapi juga oleh kelompok yang juga tidak mendukung Pak Jokowi, yang pada akhirnya ini akan relatif menjadi adem, menjadi lebih landai. Tetapi yang muncul adalah orang yang dianggap sebagai antitesa daripada Pak Jokowi, apalagi kemudian di lingkaran kekuasaan sendiri dibaca oleh publik nampak sekali ya bahwa mereka tidak menghendaki hadirnya Anies Baswedan sebagai pihak yang dianggap oleh publik sebagai antitesa daripada Pak Jokowi. Disitulah kemudian begitu banyak dinamikanya yang seringkali publik mengatakan ada upaya yang sistemik, masif, ya keras untuk menjegal dari Anies Baswedan, mulai dari kasus, kemudian buzzer dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat semakin memanas ya situasi politik yang tahun-tahun ke depan akan semakin, menurut saya akan semakin menarik lah untuk dicermati. Baik, untuk tadi Anies Baswedan, selain itu kan juga ada nama seperti Ganjar Pranowo dan juga Prabowo dalam survei begitu Pak. Yeah. Ini apakah kemudian menjadi patokan bagi para parpol atau koalisi untuk mencalonkan nama-nama tersebut? Ada dua pertimbangan bagi parpol untuk mengusung seorang kandidat. Yang pertama, kandidat itu potensial menang. Kemungkinan menang lebih besar, tentu saja menurut parpol itu sendiri. Setiap parpol punya kalkulasi berbasis kepada survei yang mereka lakukan secara internal. Tidak semua survei itu dipublish, terutama survei yang dilakukan oleh parpol, kecuali memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk membangun sebuah opini. Yang kedua adalah kotel efek bagi partai itu. Misalnya PKS, PAN, kemudian P3, dalam survei itu kan jelas yang diinginkan oleh konstituen mereka itu adalah ke Anies. Kalau mereka tidak ke Anies, maka ini akan berdampak kepada perolehan kursi di DPR nanti atau perolehan suara nanti ketika pileg. Ini kan juga menjadi sebuah pertimbangan. Ada faktor, ini faktor primer ya, ada faktor sekunder yang disebut dengan deal-deal politik. Dalam deal politik itu mungkin soal logistik, mungkin bagi-bagi nanti kursi atau posisi positioning atau peran lah yang paling santun kita mengatakan. Sebenarnya sama saja. Antara masing-masing parpol itu di dalam membangun sebuah koalisi. Jadi itulah yang akan menjadi sebuah pertimbangan meskipun ada faktor X di mana ketika parpol itu dalam tanda kutip tersandera oleh sesuatu atau pimpinan maupun pengurusnya tersandera oleh sesuatu yang pada akhirnya tidak memiliki pilihan secara bebas untuk mengakomodir konstituennya atau
suara dari konstituennya, terus kemudian tidak bisa secara leluasa untuk memilih calon yang punya potensi menang bagi mereka. Ya, siapapun, kalau parpol itu mencalonkan seorang calon yang menang, ya pada akhirnya kan mereka mendapatkan posisi-posisi yang dari posisi-posisi itu, entah itu menteri atau kemudian komisaris atau yang lain-lain, itu kan sumber-sumber logistik bagi partai itu. Sementara partai memang perlu logistik. Nah, kelemahan kita adalah bahwa pemerintah itu tidak menyiapkan logistik. Dalam konteks ini negara tidak menyiapkan logistik secara cukup kepada parpol, yang pada akhirnya kita lihat banyak kader-kader parpol yang kemudian korupsi, ditangkap sana, tangkap sini. Yang akhir-akhir ini ada wawancara Denny Indrayana yang mengungkap pembicaraan dengan Mahfud MD, pimpinan partai A punya kasus ini, pimpinan partai B punya kasus ini, pimpinan kasus C punya kasus ini, yang kemudian itu dijadikan sebagai dalam tanda kutip alat sandera bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan baru terbuka kemarin kan, hari kemarin baru rame. Nah, ini juga menjadi sebuah faktor untuk masing-masing parpol menentukan pilihannya. Tapi sebenarnya faktor primernya itu adalah bahwa parpol itu memilih berdasarkan dua hal. Yang pertama, calon itu punya potensi menang. Ngapain mengusung calon yang tidak punya peluang menang? Tentu dari elektabilitasnya, di antaranya tiga orang itu. Kemudian yang kedua adalah kotel efek bagi suara partai itu sendiri. Nah, kalau kita mencermati dari tiga kandidat ini, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo. Dari awal kan Prabowo selalu di atas, ya, kemudian Anies, lalu Ganjar. Ganjar dalam waktu hanya hitungan bulan, kemudian menyalip Anies. Dan ini juga dipelajari apa yang dilakukan. Kalau saya mengatakan bahwa Ganjar cenderung elektabilitas itu bubble, dan sekarang terbukti dari beberapa lembaga survei, misalnya yang dikeluarkan oleh Kedai Kopi lah, misalnya, atau yang lain. Ada beberapa lembaga survei yang non partisan, ya, tidak menjadi tim ses manapun, itu sudah mengunggulkan Anies. Dan Prabowo memang sesuai dengan kita prediksi, sudah bukan masanya lagi. Maka yang semula di atas 20 atau 26, padahal dulu 46 ya persen, itu kan tinggal separuh. Itu artinya apa? Masyarakat memang sudah mulai beralih, ya, bergeser pilihannya kepada yang lebih muda. Bisa dikatakan dalam bahasa yang lebih sederhana, ini bukan masa orang seusia Prabowo lagi, karena sudah 2 kali. Ini kan beban psikologis juga, ada 2 kali nyalon, capres kalah, cawapres sekali kalah, terus kemudian apalagi terjadi perpindahan yang tidak dikehendaki oleh para pemilihnya bergabung di koalisi pemerintahan. Ini juga membangun persepsi publik yang negatif kepada Pak Prabowo, dan terbukti memang saat ini Pak Prabowo justru elektabilitasnya nomor 3 yang paling bontot di bawah 20%. Artinya makin lama makin turun, bukan makin naik gitu. Nah, Pak Prabowo itu punya panggung yang namanya Menteri Pertahanan, tetapi nampaknya panggung ini tidak dikapitalisasi secara maksimal sehingga tidak mampu membangun elektabilitasnya. Ketika ini dikapitalisasi secara maksimal, misalnya ini adalah Menham yang wow, perkembangannya keren, terjadi perubahan yang dahsyat, dan itu kemudian dipublikasi, saya pikir ini akan menjadi kapital yang cukup baik. Tapi nyatanya tidak. Orang akan melihat bagaimana panggung itu dimainkan. Erick Thohir misalnya punya panggung menteri, tapi tidak mampu memainkan secara baik. Ya, Kementerian BUMN malah banyak masalah, ya otomatis sulit untuk mendongkrak elektabilitasnya. Kemudian juga Sandi berupaya untuk mendongkrak elektabilitasnya, tetapi tidak ada sesuatu yang oleh publik dianggap wow di dalam kementeriannya. Nah, ini soal satu adalah kemampuan untuk bekerja secara baik sesuai dengan harapan masyarakat, ada perubahan, ada perbedaan dari sebelumnya, ada terobosan-terobosan yang bisa dilihat. Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan kesuksesan itu kepada publik, sehingga bisa dijadikan alat untuk mengkapitalisasi elektabilitasnya. Tetapi katakanlah 3 menteri ini kan justru elektabilitasnya stagnan dan bahkan turun. Gitu. Kenapa? Karena panggung dipakai. Beda dengan misalnya Anies, panggungnya dipakai betul-betul ketika menjadi gubernur DKI. Ada hal-hal yang oleh publik dianggap berubah, meskipun ada yang tidak mengakui juga. Tetapi berbagai penghargaan yang diterima oleh Anies Baswedan itu kan juga tidak bisa dipungkiri. Karena penghargaan nasional, baik dari lembaga-lembaga NGO maupun dari kementerian yang notabene Anies tidak ada di dalam
bagian dari istana misalnya, tapi tetap mendapatkan itu. Kemudian dari organisasi-organisasi internasional atau lembaga-lembaga internasional yang ini menunjukkan bahwa Anies berhasil mengkapitalisasi panggungnya untuk menjadi kenaikan elektabilitasnya. Terkait pertemuan beberapa tokoh, mungkin apakah itu juga menjadi sebuah dasar atau apa menurut Bapak tentang pertemuan sejumlah tokoh seperti Prabowo tadi bertemu dengan Gibran, lalu Airlangga Hartarto bertemu dengan Surya Paloh, itu bagaimana Pak? Iya, itu kan bagian daripada komunikasi politik. Yang pertama untuk mendapatkan dukungan dan yang kedua untuk melakukan manuver. Tujuannya kan komunikasi politik yang dipublish seperti itu. Banyak komunikasi politik, semua pimpinan partai melakukan komunikasi politik. Kalau kemudian itu dipublish, itu berarti ada dua tujuan. Yang pertama bermanuver dan yang kedua adalah ingin mendapatkan efek elektoral dari itu. Ketemu Gibran, kan yang mendukung Pak Jokowi juga banyak. Para pendukung Pak Jokowi diharapkan dengan bertemu dengan Gibran, Prabowo akan mendapatkan dukungan dari para pendukung Pak Jokowi, misalnya seperti itu, terutama dukungan dari Jawa. Terus ada tokoh-tokoh yang bertemu Surya Paloh dengan Airlangga, gitu. Surya Paloh kan sekarang sudah merasa pede ketika dideklarasikan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober 2022, yang kemudian disusul kemarin oleh Demokrat lalu ke PKS. Itu kan butuh proses yang panjang diskusi di dalam tim kecil itu. Ketika ini sukses dilewati ya oleh Nasdem dan dengan partai-partai koalisinya yang lain, maka ini cukup menjadi tiket. Tentu tidak boleh jumawa karena semua bisa berubah, semua itu dinamis ya, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu Surya Paloh harus, dan tidak hanya Surya Paloh, Demokrat, koalisi perubahan itu masing-masing anggotanya harus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang lain agar ini menjadi magnet yang besar untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Di sisi lain kita tahu KIP kan belum jelas karena belum punya calon. KIP itu Mei di paling awal untuk dimunculkan, tapi sampai sekarang belum punya capres-cawapres. Minimal capres belum punya. Yang digandang-gandang itu adalah Ganjar Pranowo. Tetapi Ganjar Pranowo itu kan kader PDIP, bukan kader dari 3 partai KIB itu, yaitu PAN, P3, dan Golkar. Jadi kalau kemudian Surya Paloh datang ke Golkar dan rencana akan datang ke PDIP dalam rangka untuk melakukan komunikasi politik, tujuannya mendapatkan dukungan dari mereka. Paling tidak ini juga mungkin menjadi langkah-langkah yang simpatik, ya, yang dipertontonkan oleh publik. Kami ini nggak berseberangan, ya. Kami justru mengajak kepada semuanya untuk bergabung. Kami tidak menciptakan sebuah konflik. Partai Perubahan bukan koalisi perubahan bukan koalisi yang ingin membangun konflik, yang ingin membangun keterbelahan, tapi ingin membangun persatuan kepada semuanya. Ini kan kemudian menjadi kampanye simpatik dari koalisi perubahan itu sendiri. Maka gerilya-gerilya politik dalam rangka untuk mendapatkan simpati publik maupun gerilya politik untuk mendapatkan tambahan dari partai-partai koalisi ini terus dilakukan oleh partai koalisi. Tadi Pak terkait yang koalisi itu apa saja tantangan kedepannya untuk koalisi yang sekarang sedang banyak melakukan manuver, selain itu apa lagi Pak? Ya, tantangan daripada koalisi itu di internal ya. Di internal istilahnya berbagi perannya adil apa enggak? Berbagi perannya sesuai apa enggak? Katakanlah kayak kemarin koalisi perubahan, ya. Itu sebagai sebuah contoh di mana Demokrat meminta untuk jatah cawapres lah, gitu kan. Sehingga alot itu mengalami sebuah proses yang panjang sampai berganti tahun, akhirnya deal. Gitu. Nah, ini yang paling berat lah. Nah, ke depan komunikasinya akan lebih ringan karena kan ya tentu saja berbagi peran. Demokrat mengambil peran seperti apa, kemudian Nasdem mengambil peran seperti apa. Yang kedua juga kemudian PKS. Yang kedua adalah mungkin berkaitan dengan kecurigaan ketika
masing-masing partai ini berkomunikasi dengan yang lain tanpa memberikan informasi kepada koalisinya dan sebagainya. Yang ketiga bisa jadi iming-iming gitu kan, ketika di internal agak panas, kemudian ada iming-iming dari luar, seperti kemarin lah kabarnya macam-macam, ada iming-iming jabatan menteri untuk PKS dan sebagainya gitu. Akhirnya semua tertepis, PKS konsisten dengan itu, dan PKS tahu kalau dicurigai untuk itu, yang kemudian kita dengarkan bagaimana Sohibul Iman kemudian mengumumkan dengan bahasa bahwa PKS ini konsisten dari awal memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, ini ke depan juga akan seperti itu, di mana koalisi-koalisi yang lain misalnya menawarkan sesuatu yang lebih menggiurkan gitu loh. Ada variabel yang cukup menjadi sebuah analisis bagi para pengamat, diantaranya adalah Pak Jokowi ini kan mau berakhir. Partai akan bersikap rasional dan realistis. Semua partai dengan pertimbangan dua tadi yang di depan tadi, pengen menang, pengen punya kotel efek, gitu kan. Nah, sementara pemerintah, mereka ada di kabinet misalnya tinggal 1 tahun, mereka tidak akan mengorbankan 10 tahun ke depan demi 1 tahun ke belakang yang sudah tidak terlalu efektif. 10 tahun ke depan itu apa? Siapapun yang menang nanti, itu kan sebagai incumbent yang berpotensi 2029 untuk nyalon lagi dan menang. Artinya apa? Mereka berpikir 10 tahun, SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Nah, ke depan siapapun yang menjadi pemenangnya 10 tahun. Nah, itu akan menjadi pertimbangan yang lebih serius bagi mereka. Ya, kapan mereka secara soft untuk pindah, untuk bergeser pilihan, kapan secara soft untuk memberikan dukungan yang berbeda dari sekarang, kapan untuk membubarkan diri dari koalisinya yang tidak memiliki masa depan, dan itu akan terjadi. Kalau untuk soal perjanjian kan sedang ramai soal perjanjian itu Pak, antara Prabowo, Anies dan juga Sandiaga Uno, itu bagaimana Pak? Apakah itu akan memberikan dampak juga atau memberikan dampak kepada kepercayaan masyarakat atau seperti apa? Iya, sekarang sudah dideklarasikan oleh masing-masing partai, misalnya Anies gitu. Kalau ada perjanjian misalnya yang dilanggarkan, begitu banyak politisi yang melanggar perjanjian seperti batu tulis, perjanjian Gerindra dengan PKS, itu kan akan terbongkar semua. Sementara Anies nampaknya memang ditaruh di ukuran yang berbeda dari yang lain. Seolah-olah Anies tidak boleh salah sedikit pun. Anies tidak boleh keliru dan melakukan dosa sedikit pun. Sementara yang lain, para politisi, para tokoh, para partai yang lain, seolah-olah sah. Ya, kalau sebenarnya sederhana sih gitu loh. Kalau itu mendowngrade Anies gitu kan oleh partai mereka nggak akan nyindir. Mereka akan buka pada saat itu. Kenapa harus kemudian disindir-sindir gitu kan? Ini ada perjanjian loh. Ya, substansi perjanjiannya kan belum jelas. Sandi tidak ngomong kan. Fadlizon juga diam gitu loh. Dasko sebagai operator dari Gerindra juga belum bicara. Saya sih sudah mendapatkan bocoran ya, tidak perlu saya ungkap karena tidak etis gitu loh. Sudah mendapatkan bocoran apa itu gitu loh. Nggak ngaruh menurut saya. Tapi katanya sempat disebut tidak boleh mencalonkan atau apa? Apakah itu benar? Enggak, 2019 sebagaimana yang diungkapkan pada saat itu yang kalau kita lihat videonya Anies ya, saya tidak akan mencalonkan. Itu tahun berapa? Dan saya mendengar berbagai informasi pada saat 2018 dan awal 2019-an, Anies itu ditemui oleh sejumlah pihak menggoda-goda, merayu-rayu, mendorong-dorong untuk nyapres 2019. Jawaban beliau itu tidak akan pernah mencalonkan diri karena dua hal. Yang pertama adalah karena sudah janji akan menuntaskan 5 tahun di DKI, dan yang kedua, apa kata dunia kalau saya hari ini dicalonkan oleh Pak Prabowo menjadi gubernur, kemudian saya melawan Pak Prabowo. Nah, berikutnya kan tidak dicalonkan oleh Pak Prabowo. Apakah kemudian itu berlaku seumur hidup? Ya, 2024 misalnya Pak Prabowo nyalon kalah, 2029 masih hidup nyalon lagi. Kalah lagi, 2034 mau nyalon lagi. Kan nggak rasional, nggak masuk akal gitu. Publik memahamilah itu, ya.
bahwa perjanjian itu berlaku untuk 2019, asumsinya Pak Prabowo akan mencalonkan diri dan punya potensi menang. Bahkan ya, Pak Prabowo kan menginginkan Anies menjadi cawapresnya untuk keluar dari DKI, Gubernur DKI. Anies konsisten. Anies sudah janji kepada rakyat untuk menuntaskan tugasnya 5 tahun di DKI. Kenapa Pak Prabowo misalnya, kalau ini menjadi bahasan di media dan di medsos ya. Kenapa Pak Prabowo menginginkan Anies untuk melanggar janjinya kepada rakyat? Kan akhirnya dikembalikan ke situ gitu loh. Kok sekarang kemudian bicara seolah-olah bahwa Gerindra, seolah-olah bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang paling komit, orang yang paling istiqomah dengan janjinya, kan gitu. Ya, akhirnya kemudian orang membandingkan, dan ini merugikan Pak Prabowo sendiri, juga merugikan bagi Gerindra. Tentu ada hitung-hitungan, ada kalkulasi politik. Misalnya ada sesuatu yang diungkap, ini merugikan siapa? Kerugiannya itu berapa banyak? Dan ini yang mengungkap itu rugi enggak? Kerugiannya juga berapa banyak? Kan gitu. Saya pikir kalau itu sampai kemudian misalnya seandainya ada sesuatu yang dilanggar, kalau prediksi saya sih memang janji, tapi kita nggak tahu. Biarlah nanti seandainya dibuka, publik juga akan tahu semuanya. Gitu. Tapi analisis saya bahwa yang lebih banyak dirugikan itu adalah Gerindra, kemudian Pak Prabowo sendiri. Kecuali ada istilah ya mati satu mati semua, itu kita nggak tahu, ya. Tapi kan menjadi tidak matang dalam berpolitik kalau berpikir seperti itu. Terakhir Pak, kira-kira dari sejumlah pertemuan antar tokoh politik, kira-kira sudah mulai mengerucut belum nih? Siapa-siapa saja yang menurut Bapak nanti ke depannya akan menjadi capres dan cawapres pasangan? Saya pikir yang sudah relatif mengerucut dua. Satu adalah Anies Baswedan, karena sudah cukup jumlah partai pengusungnya, ya, yang itu 25,3% suara atau 28 kursi, itu lebih daripada cukup lah untuk maju. Kalau tidak ada aral melintang, kalau ini situasinya memang tidak ada kegaduhan yang kemudian membuat sesuatu yang berubah ya. Kemudian yang kedua adalah calon dari PDIP, ya kemungkinan apakah itu Puan Maharani, apakah itu Ganjar ya. Ya kalau saat ini sih kelihatannya Puan Maharani. Karena PDIP punya tiket sendiri, meskipun belum diumumkan kapan saja PDIP mengumumkan, nggak perlu ngomong sama yang lain. Itu kelebihan PDIP. Kalau partai koalisi perubahan itu kan harus diskusi lama, harus menyamakan frekuensi, harus menyatukan kepentingannya, ya. Menyatukan visi sudahlah, memang semuanya visi, tapi menyatukan kepentingan masing-masing itu kan harus terjadi. Tapi bagi PDIP nggak penting itu semua. Saat ini gue mau umumin kata Bu Mega jadi, besok mau umumin jadi, mau jam berapa jadi, media nggak tahu-tahu aku panggil besok jadi. Nah itulah kelebihan dari PDIP, itu punya calon. Yang lain masih rentan. Terkait cawapres yang satu lagi bagaimana Pak? Yang mana? Yang Puan. Yang Puan memang ya harus mengambil tokoh yang bisa mendongkrak betul. Misalnya ya. Kalau Puan itu Jawa Tengah kan kuat, artinya itu basis PDIP. Jawa Timur juga lumayan baik. Kalau dia mau ambil ya memang di Jawa Barat. Jawa Barat misalnya dia ambil Ridwan Kamil, PDIP dengan Golkar, itu bisa mendongkrak. Ya. Apakah mampu untuk bersaing dengan Anies? Memang Puan sendiri belum digarap secara maksimal saya lihat. Saya heran apakah ini faktor Puannya yang tidak membuka diri, apakah faktor timnya yang belum maksimal menggarapnya, karena banyak hal yang bisa digarap dari Puan. Ada hal-hal yang blunder dari Puan yang tidak perlu dilakukan, harus diingatkan. Misalnya ketika di DPR ada PKS yang interupsi, kemudian tidak nengok. Ini secara electability, ya, ini nggak menguntungkan. Gitu. Kemudian bikin spanduk di mana-mana ke Pak Sayap. Ini kan nggak merakyat. Rakyat ke Pak Sayap itu apa gitu loh. Coba, mari kita bersatu. Lupakan semua perbedaan. Itu akan kena. Misalnya Puan membuat di baliho kan di mana-mana itu. Mari kita bersatu, jaga NKRI, lupakan perbedaan. Gitu kan. Demi NKRI, lupakan perbedaan. Nah, atau slogan-slogan yang lebih merakyat, lebih mudah dipahami. Kemarin ketika Puan datang ke kampung-kampung untuk masuk ke sawah itu dikritik habis-habisan. Kenapa berhenti?
harusnya terus gitu loh. Bagi sembako nggak apa-apa, kemudian kan Puan ketua DPR, punya panggung, dan panggungnya keren. Kalau mau keren lagi, kritiklah Pak Jokowi, meskipun satu partai, meskipun kami satu partai, tapi ini salah Pak Jokowi. Kita harus kasih masukan kepada Jokowi. Nah, Puan menunjukkan kekritisismenya, dan ini akan bisa mengambil suara dari oposisi atau orang-orang yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk Puan, makanya saya selalu bertanya dari dulu, ini karena faktor Puannya yang tidak membuka diri, atau karena tim sesnya yang kurang canggih? Sehingga bahasa komunikasi kepada rakyat, ini kan partai wong cilik, pada rakyat yang paling bawah kurang kena. Mimiknya kurang kena, ekspresinya kurang kena, terus kemudian bahasa-bahasa yang dipilih untuk berkomunikasi kurang kena. Kalau menurut saya Puan mau naik, ya sudah turun ke daerah sebagai anggota DPR, serap aspirasinya. Gimana menurut kalian? Apa yang perlu kami sampaikan? Kami ini adalah telinga bagi kalian, corong bagi kalian, manfaatkan kami. Bicara di mana-mana, begitu datang ke daerah-daerah, saya yakinnya elektabilitasnya akan naik, simpati masyarakat akan tumbuh, yang pada akhirnya menjadi elektabilitas. Yang penting satu hal, bahwa mari kita jaga demokrasi kita, pemilu adil, pemilu fair, pemilu jujur, baik itu panitianya, pengawasnya, maupun siapapun yang terlibat dalam pemilu itu, pelaku-pelakunya termasuk, mari kita jadikan Indonesia menjadi negara demokrasi yang diapresiasi dunia dan menjadi referensi, dicontoh oleh dunia. Tahun politik sudah tiba, menjadikan kembali gaduh di mana-mana. Apalagi nama bakal capres sudah membahana. Nama Ganjar, Anies, dan Prabowo pun muncul untuk memimpin Indonesia. Politik bukan manis manja, saling sindir mungkin saja dianggap dinamika. Namun sejatinya politik itu bukan kekuasaan belaka. Namun bagaimana cara berjuang bukan hanya dengan kata. Politik seharusnya menyejahterakan rakyat, karena mereka yang memimpin dipilih rakyat. Jadi jangan jadikan rakyat sebagai alat, hanya untuk kepentingan sesaat. Baik, terima kasih banyak Pak Tony Rosyid sudah berbincang-bincang di Voi.id. Pembahasan seru lainnya tentang politik, ekonomi, dan nasional bisa disaksikan di Voi.id.